Sutra itu kemudian ditemukan Kompas, maka perdagangan dirubah ke jalur rempah-rempah. Nah ini yang saya mau tanya nih Om Omi. Nah, Apa yang kemudian menurut cerita atau pengetahuan Om Omi atau misalnya tutur ya, istilah tutur. Mungkin apa yang kemudian menjadi alasan para pedagang pada waktu itu datang ke Maluku itu, apakah karena hanya pure dia berdagang atau memang mereka sudah punya pengetahuan tentang rempah-rempah di Maluku? kalau anda tahu, kalau anda ke Jogja, ini asing nih. Ya, apa tuh? Nah, itu kalau setiap ada acara kerajaan itu kapata itu dibicarakan. Kapata itu tentang asal mula tanah ini. Oh begitu. Iya. Kalau saya boleh bahasa tanahnya, kalau orang barat sebut Lemuria, tapi kita sebut Elmuria. 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 Nah, apalagi yang bisa dibagi nih Om Omi tentang apa namanya, kita mencoba untuk yang tadi saya bilang kan, mereview dan bernostalgia. Ini penting supaya moga-moga kita bisa Enggal Timur memberi kontribusi terus merawat apa namanya generasi kita tentang betapa pentingnya kita mencintai Maluku, karena Maluku banyak sekali apa namanya kekayaan alam yang pada waktu itu sampai hari ini masih terus menjadi seksi kan, primadona untuk memberi kontribusi kepada baik negara luar sampai hari ini juga terus buat bangsa ini dan juga buat bangsa lain dalam konteks mau bekerja sama, misalnya apa namanya yang di MBD dan apa namanya Somlaki ya, Gitu. gas ya. gas abadi itu. Nah, itu blok Masela. Ya. Oh iya. Tapi kita itu nanti kita bahas lah. Tapi yang paling terpenting adalah kita mau menggali Om punya pengetahuan tentang rempah-rempah di mata dunia dan hari ini pengaruhnya bagaimana? Iya. Oke. Sebenarnya jadi kalau kita kembali lagi kepada sejarah ya. Bukan sejarah ini kan kebanyakan sejarah ditulis. Jadi kan dari sejarah itu kita bisa mengetahui kebenaran kan. Tapi perlu penalaran supaya kita memahami bahwa ya sejarah itu alasan kenapa sampai kejayaan Maluku itu rempah-rempah itu sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa, bangsa Afrika, bangsa Asia, seluruh dunia lah. Kenapa sangat dibutuhkan? Itu jadi pertanyaan juga kan Om. Itu yang dibutuh. Kenapa gue sangat butuh rempah-rempah itu? Kan itu jadi pertanyaan kita semua kan? Iya, itu tentu pasti ada kebutuhan yang ada punya apa namanya nilai. Punya nilai, ada value di sana. Iya. Tetapi kan pada waktu itu apakah dengan penghasil rempah-rempah yang luar biasa hebat itu memberi kontribusi kehidupan ekonomi pada waktu itu sejahtera atau tidak? Menurut Om Omi punya apa referensi literatur yang Om Omi baca, orang Maluku pada waktu itu sudah mulai apa namanya hebat-hebat secara ekonomi. Sebenarnya kalau kita jujur ya, orang Maluku itu orang pintar, orang yang sangat memahami tentang ilmu pengetahuan dan sejarah dan perkembangan. Tapi orang Maluku itu menyadari bahwa kehidupan alami itu lebih penting daripada kalau saya bilang sih, orang Maluku memahami bahwa kehidupan alam itu lebih penting daripada pengetahuan manusia. Karena dia hidup berdampingan dengan alam itu penting. Karena semakin banyak orang semakin banyak pintar,
dunia semakin rusak. Kalau menurut saya ya. Gitu Ya. ya. Kalau orang Barat, mereka harus menciptakan teknologi karena mereka nggak punya sumber daya alam. Jadi bagaimana bisa mengolah sumber daya alam? Ya kita nggak perlu teknologi karena kita punya sumber daya alam. Ya, jadi ada konsekuensi. Kecintaan kita pada alam, akhirnya kita harus tetap berusaha untuk merawat Jaga alam alam. di sisi lain, dan konsekuensinya kita secara ekonomi juga pasti tidak begitu mapan, ya kan? Tetapi kemudian konsekuensi lain yang harus kita terima adalah sumber daya alam kita dieksplor habis oleh bangsa-bangsa lain untuk dia memperoleh kekayaan dari rempah-rempah sumber daya alam kita itu. Itu kan itu yang. Nah, ini dua perspektif yang kemudian menurut pandangan saya terhadap apa yang kita diskusi ini bersaing. Kita mencoba untuk merawat alam di sisi lain dengan konsekuensinya, dan kemudian kita harus menerima konsekuensi lainnya, itu ya rempah-rempah kita diambil oleh bangsa lain untuk kepentingan dirinya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita filosofinya tetap karena berdampingan dengan alam, kita tetap merawat alam dengan konsekuensinya. Kemudian dari bangsa lain mencoba mengeksplor betul sumber kekayaan kita, rempah-rempah, tetapi di sisi lain keuntungan yang kita, bukan keuntungannya, kita memperoleh semacam share pengetahuan dan cara bagaimana pertukaran informasi atau pengetahuan tentang mengelola pentingnya kekayaan alam kita, khususnya cengkeh dan pala, ya kan? Kira-kira seperti itu. Iya. Om ya. Iya. Sebenarnya kan gini, untuk gimana caranya kita mau menerima berhubungan dengan orang lain yang kita nggak kenal sama sekali. Misalnya bangsa Eropa nih, saya mau ke tempat bangsa yang saya tidak kenal nih, kan di mereka jauh datang ke Maluku itu kan mereka nggak tahu bangsa ini asal mulanya, latar belakangnya kayak gimana, mereka nggak tahu. Iya. Gimana caranya mereka melakukan pendekatan? Maka tadi saya bilang pendekatan glory itu dipakai. 3G, glory, gospel sama gospel itu dipakai kan? Ya. Gospel itu artinya kan menyeberang. Itu kan itu dipakai untuk pendekatan. Pendekatan aja. Ya, karena pendekatan itu yang paling baik, yang bisa diterima. Yang bisa diterima. Iya. Pada waktu itu. Kalau pendekatan itu nggak ada, cuma 2, nggak bakalan diterima. Gitu. Sebagai generasi muda, apa yang kemudian menjadi penting terkait dengan sejarah kejayaan kita nih? Oke. Karena tadi yang saya bilang dari awal bahwa jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Iya, oke. Nah, ini penting. Itu sangat penting. Ini respon sebagai generasi muda Maluku. Iya. Jadi gini, kalau kita melihat Maluku kan, kita harus jujur, pertama kita harus sadar bahwa Maluku itu bangsa yang sudah ada ribuan tahun yang lalu. Bukan bangsa yang baru berumur ya kira-kira ya 100 tahun ke bawah, enggak. Kita udah ada ribuan tahun yang lalu. Itu jati diri yang harus menjadi, wah, kita ini bukan bangsa buatan manusia, kita udah ada. Kita udah ada, diberi nama, diberi gelar dari ribuan tahun yang lalu, berarti kan itu suatu kebanggaan buat kita. Tersendiri kan? Bagi kita orang Maluku ya. Iya. Dan kita harus lihat bahwa 350 tahun Belanda menjajah Indonesia karena Maluku. Itu kita harus jujur itu. Ya. Bangsa-bangsa lain juga yang berdagang di Maluku. Salah satu motifnya karena kita punya sumber daya alam tadi. Benar. Pala dan cengkeh itu kan. Iya. Dan kita harus jujur bahwa kekayaan alam Nusantara dan sebagainya yang dipakai bangsa ini sebenarnya berasal dari Maluku. Karena apa? Semua bangsa berdagang dengan Maluku, awal asal mulanya. Berarti perdagangan
dunia itu dimulai porosnya di Maluku. Ya. Berarti begitu banyak kekayaan yang tersimpan di Maluku yang dipakai kalau boleh jujur ya untuk mendirikan wilayah ini. Ya. Nah, itu sejarahnya. Sejarah yang kemudian kita bukan kita ya, saya sama Omi coba share karena itu penting bagi kita generasi muda lewat literasi atau punya bacaan-bacaan tentang penulis-penulis tentang sejarah Maluku kan. Iya. Nah, walaupun tidak secara holistik kita mengetahui semua, tetapi apa yang kemudian kita atau Om Omi ketahui kan, Om Omi coba share di Enggal Timur hari ini kan. Iya. Bagaimana pandangan Om Omi dalam melihat Maluku dalam konteks Indonesia? Ya, jadi kembali lagi tadi Om cerita tentang sejarah kan, artinya tentang jas merah kan. Itu pesan penting bahwa Indonesia tanpa Maluku bukan Indonesia. Itu pesan penting sebenarnya, Om. Bukan semacam lip service bukan ya? No. Itu bukan. Bukan lip service bukan ya? Bukan lip service. Itu pesan penting. Makanya jangan melupakan sejarah, artinya jangan melupakan asal mula, Bang. Setuju kalau itu setuju. Artinya begini. Setiap apa yang dipakai untuk segala sesuatu ya harus pasti dituntut, itu aja. Jadi pesan-pesan itu bahwa Maluku ada di bagian dari kesatuan negara Republik Indonesia. Maluku hadir di tengah-tengah berbagai macam suku budaya dan bahasa kan, maksudnya di Nusantara. Ya, sepantasnya apa yang menjadi milik Maluku diberikan kepada Maluku. Itu karena selama itu nggak diberikan, itu akan dituntut. Apapun yang diambil akan dituntut itu. Karena kita kalau bicara tentang sejarah ya, makanya pesan-pesan itu penting. Nah, terus kembali lagi bahwa artinya dituntut dalam arti ini coba saya menerjemahkan, yang dimaksud dituntut adalah kekayaan alam itu harus ada feedback bagi orang Maluku dalam konteks kehidupan hari ini, maksudnya kesejahteraannya ya kan, seperti itu. Artinya sumber daya alam yang dulu kan kita tidak itu sebagai sebuah sejarah cerita tentang Maluku, tetapi kekayaan alam Maluku yang hari ini harus perlu dimaknai dengan punya kontribusi balik terhadap orang Maluku dalam konteks kesejahteraan ekonominya kan begitu. Karena Maluku hari ini juga masih banyak sekali sumber kekayaan alam yang terus dieksplor kan, lumbung ikan nasional dan kemudian yang tadi saya bilang itu. Iya, makanya saya bilang kalau kita selama kita lupa jas merah, berarti negara ini nggak akan berkembang, itu aja. Seperti itu. Itu pasti generasi muda di Maluku dengan saat ini dengan perkembangan pola pikir dan cerita-cerita itu, kita harus kembali ke sejarah supaya kita mengetahui jati diri kita dulu. Nah, kita sudah mengetahui jati diri kita akan maju ke depan menjadi kembali untuk mengulang kejayaan Maluku pada waktu itu. Iya, itu jati diri yang paling penting. Jangan lupa sejarah, jangan lupa agar bahasa. kita punya jati diri itu penting. Iya, jangan lupa budaya, itu paling penting. Ya, sejarah, karena budaya. Jati diri ya. Kita bawa kemana-mana kan? Ya. Gitu. Sebagai orang Maluku. Kalau itu udah lengkap, berarti saya yakin ilmu pengetahuan dan intelektual bisa dibangun. Diikuti, pasti diikuti, mengikuti ya. Iya. Oke, Sobat Enggal Timur, ini perbincangan yang sebetulnya menarik, tetapi kita harus dibatasi oleh ini nih Om. Iya. Om di belakang ini kan. Ya, kita mencoba untuk kemudian menyajikan apa yang saya sama khususnya Om Omi mengetahui tentang sejarah Maluku dalam konteks kejayaannya, dari melihat rempah-rempah sebagai entry point atau pintu masuk bangsa-bangsa di luar Maluku pada waktu itu. Iya. Nah, ini cerita atau tutur ini coba kita, semangatnya adalah mengembalikan kecintaan kita terus ya terhadap negeri para leluhur, atau negeri para raja-raja, atau
apa namanya, negeri matahari terbit. Kita harus terus bangga dan cinta terhadap Maluku dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tapi pesan yang tadi saya tangkap dari Om Momi adalah kita harus jujur, dan untuk jujur itu adalah kita harus menghormati dan menghargai budaya, bahasa, sejarah, dan sejarahnya agar Maluku dan negara ini lebih maju lagi dan lebih berkembang kan. Oke, mungkin Sobat Enggal Timur ini yang bisa kita sajikan dalam diskusi atau semacam percakapan yang terjadi antara saya dan Om Momi ini dengan segala kekurangannya dan kelebihannya, ya itu mohon dimaafkan, tetapi Sobat Enggal Timur ambil yang positifnya. Apa yang positifnya tadi yang sudah kita sampaikan itu. Sekali lagi selamat menonton Sobat Enggal Timur. Jangan lupa like dan subscribe ya. Iya, jangan lupa komentar juga. Dan komentar juga, masukan buat kami supaya mungkin bisa kita mendalami atau membahas secara dalam materi malam ini di waktu-waktu yang akan datang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera.